Minasama, konbawa. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran hari ini tentang apa ya? Contoh-contoh kecelakaan kerja. Kemarin itu adalah cara-cara pencegahan terjadinya kecelakaan saat bekerja. Jadi hari ini akan dijelaskan contoh-contoh kecelakaan kerjanya, kondisi, penyebab, dan tindakan kecelakaan tersebut. Yang pertama adalah kecelakaan tentang jatuh. Kecelakaan jatuh. Ya, kecelakaan jatuh ini misalnya adalah terpleset. Terpleset itu terjadi karena lantainya licin dan saat berjalan itu tidak menggunakan sepatu yang khusus untuk lantai licin, sehingga menyebabkan terpleset. Nah, ini sangat berbahaya apalagi saat membawa air panas atau barang-barang yang berbahaya yang bisa menyebabkan sekujur tubuh itu bisa menyebabkan luka. Nah, cara penanganannya itu lantainya harus tetap kering dan tetap bersih. Jadi jika ada lantai yang basah itu langsung saja dibersihkan, dikeringkan supaya apa? Supaya tidak menyebabkan para pekerja itu terpleset. Yang kedua itu saat membawa barang, kita tidak melihat di depan kita itu ada barang, sehingga kayak tersandung gitu oleh barang tersebut. Nah, ini terjadi karena terkadang ada barang yang didiamkan saja seperti itu. Jadi orang yang sedang mengangkat di jalur ke parkiran untuk menaruh barang itu tidak terlihat barang tersebut, dan juga saat membawa barang itu barang yang dibawanya itu terlalu tinggi sehingga tidak bisa melihat ke depannya. Itu penyebabnya. Jadi penanganannya itu sebisa mungkin saat membawa barang itu bisa di depannya itu bisa terlihat, sehingga barang-barang yang di depan itu bisa dihindari seperti itu. Lalu kecelakaan tergiling dan terjepit. Nah, kecelakaan ini terjadi karena saat mau memperbaiki mesin yang rusak, itu tombol off-nya itu tidak ditekan dan tidak dikakunin lagi apakah ini benar-benar mati atau tidak. Nah, sehingga saat tangan masuk itu bisa terjepit. Jadi pencegahannya itu sebisa mungkin mesin yang sedang diperbaiki atau mesin yang sedang dipakai itu, jika ada kerusakan itu harus benar-benar seluruhnya dimatikan. Dicek dulu apakah ini mesinnya sudah mati, saklar sumber listriknya itu benar-benar sudah dicabut. Jika sudah dikakunin dan merasa aman, barulah boleh dilakukan. Lalu yang kedua itu saat membersihkan jalur conveyor atau yang buat pengemasannya itu, tiba-tiba mesinnya bergerak. Itu saat membersihkan pakai kain lap, itu kain lapnya juga tersangkut. Nah, itu terjadi karena tidak dimatikan secara benar. Jadi penanganannya itu sebisa mungkin harus benar-benar dimatikan, sama seperti yang tadi. Dan juga saat tersangkut itu jangan langsung ditarik, itu bisa menyebabkan kita juga ikut tertarik seperti itu. Lalu terpotong dan teriris. Nah, ini terjadi karena saat memotong menggunakan mesin itu tidak menggunakan pendorong pemotong. Jadi sebisa mungkin saat menggunakan mesin pemotong itu harus menggunakan yang namanya
OCITA atau papan dorong. Papan dorong ini berfungsi supaya saat bahan baku yang tinggal sedikit itu jangan pakai tangan didorongnya, itu pakai papan supaya bisa mencegah terjadinya kecelakaan tangan terputus atau teriris. Dan juga saat mengolah makanan beku seperti ikan beku atau benda-benda keras yang lainnya itu diusahakan menggunakan sarung tangan anti putus atau teriris seperti itu. Selanjutnya kecelakaan terjatuh. Nah, saat kecelakaan ini disebabkan saat membawa barang berat dan menggunakan tangga lipat itu tidak hati-hati, dan tangga lipatnya itu tidak menggunakan yang namanya hirakidome kanagu atau bisa disebut logam penahan tangga. Itu harus digunakan dengan baik dan benar. Jika tidak, saat menaruh barang atau mengambil barang bisa-bisa kita terjatuh dari tangga. Itu bisa menyebabkan patah tulang. Dan kalau barangnya berat itu sebisa mungkin ada temennya, harus dua, jangan sendirian seperti itu. Lalu kecelakaan luka bakar. Kecelakaan luka bakar ini disebabkan karena saat menggunakan loyang panas dari oven, saat memindahkannya, tangan langsung aja gitu, nggak pakai sarung tangan. Nah, itu bisa menyebabkan luka bakar di tangan. Jadi penanganannya itu harus menggunakan sarung tangan oven seperti itu. Apapun itu, seperti menggunakan panci, kettle, dan loyang itu harus tetap menggunakan namanya sarung tangan anti panas sehingga tangan bisa terhindar yang namanya dari luka bakar. Lalu selanjutnya encok atau sakit punggung. Nah, ini saat mengambil barang berat itu postur tubuh harus benar-benar sesuai dengan SOP. Jongkok, jangan membungkuk. Kalau membungkuk itu nanti titik bebannya itu ke pinggul. Nah, jadi harus dari jongkok baru diambil. Jadi titik tumpuannya itu adalah kaki, bukan pinggul. Selanjutnya adalah nechuso atau hipertermia, heat stroke. Ini terjadi karena saat bekerja kita berada di dalam ruangan yang sangat panas sehingga cairan dalam tubuh dan kelembapan itu benar-benar membuat kita menjadi pusing. Jadi disarankan saat sudah ada penyebab itu, gejala-gejala seperti itu, sebisa mungkin kita harus pindah dulu ke ruangan yang tenang dan sejuk. Supaya bisa bisa membalikan lagi cairan tubuh kita dan banyak-banyak minum seperti itu. Lalu saat panas seperti itu, sudah pindah ke tempat yang lebih adem, itu sebisa mungkin pakaiannya itu dikendorkan, seperti bajunya dikendorin, bukan telanjang maksudnya itu dikendorkan. Jadi ada angin-angin yang bisa masuk ke tubuh dan bisa mengurangi keringat kita seperti itu. Dan terakhir adalah kecelakaan tabrakan. Ini terjadi karena saat pengendara forklift itu tidak langsung saat bertemu dengan persimpangan tidak berhenti dahulu. Itu sebenarnya harus berhenti. Jadi lihat dulu kanan kiri depan apakah sudah aman untuk tetap berjalan. Nah, jika sudah aman baru berjalan. Takutnya saat persimpangan kita langsung los saja gitu. Ada di persimpangan orang lewat, bisa terjadinya tabrakan seperti itu. Nah, seperti itulah penjelasan untuk bab hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih.